Masih seputar di dalam surat Fatir ayat ke-14, yaitu lanjutan kemarin. Kalau kemarin itu kita membahas tentang bagaimana kekuasaan Allah, yaitu antara masuknya malam pada siang, begitupun sebaliknya, dan membahas tentang permasalahan matahari bulan. In tad'uhum la yasma'un. In syartiyah, tad'u mengajak, la yasma'u tetap moal didengar ajakan kalian. Jadi ringkesnya itu gini Pak, Bapak panjang lebar ngebahas tentang masalah penciptaan Tuhan, Bapak panjang lebar membahas tentang permasalahan ibadah, Bapak panjang lebar membahas tentang permasalahan agama, dan Bapak menjelaskan tentang penciptaan alam semesta kepada orang itu. Jawabannya gini Pak, tetapi kalau Bapak ngajak kepada orang, mau panjang lebar pun, la yasma'u du'a'ukum, mau didenge tidak akan didengar. Tadi kan timbul pertanyaan seperti itu Pak. Terus kalau misalnya tidak didengar, terus kita harus seperti apa? Kan tetap ngajak. Gini Pak, ada kan gini Pak, kalau di Quran itu ada bahasa melihat, tapi sebenarnya orang itu buta. Mendengar, tapi sebenarnya orang itu tuli. Jadi bukan kalimat percuma, tidak seperti itu. Sama saja, cuman yang mahalnya itu hidayahnya, taufeknya itu yang mahal Pak. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi in tad'uhum la yasma'u du'a'ukum. Jadi ketika kita mengajak kepada orang, maka orang itu akan selalu mengucapkan la yasma'u du'a'ukum. Tidak, saya tidak mendengar. Saya tidak mendengar ajakanmu. Walau sami'u mastajabu lakum. Ketika dia mendengar pun, mastajabu, dia tidak akan mau menerima. Wa yaumal qiyamati. Nah ini jadi opsi terakhir. Ketika di dunia diajak tidak mau, ketika di dunia diperlihatkan dia mendadak tidak melihat, ketika didengarkan dia tidak mendengar, maka opsi terakhir apa? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Yang misalnya pada poe kiamat kakak Pak, Allah bakal mengingkari. Dan karena begini Pak, ketika nanti di akhir ini manusia ini mendadak cerdas. Makanya ini Pak, kalau menurut konteks tasawuf nih Pak, menurut konteks tasawuf ya, ketika Bapak hidup di Bukaper ya Pak, hidup di Bukaper, terus Bapak istilahnya rajin lah, baik orangnya tuh, sodako, pipa, zakat, tapi sholat itu, sholatan. Ketika nanti dia yaumil qiyamah, itu Bapak akan tahu, pas di situ Allah itu lebih menyukai orang-orang yang sujud. Nah, karena apa diri penyesalan itu? Oh, ternyata andaikan saya tahu nih di dunia dulu Allah itu lebih senang, Allah itu lebih menyukai kepada orang-orang yang sujud, baru Pak di situ kita mendadak cerdas Pak Eta.
Kalau sekarang kan tidak bisa disebut cerdas, karena kan kita tidak tahu Pak. Yang disukai Allah itu yang mana tuh, yang dulu teh, nanti yang mana. Jadi jangan terjebak Pak. Ini kelemahan di kita itu ketika diajak untuk masuk ke dalam lingkaran yang benar. Kelemahan di kita itu selalu mendengarkan itu berita-berita, selalu mendengarkan omongan-omongan dari wilayah sekitarnya. Lamun cek bahasa Sunda mah teu boga pamandegaan. Cenah maksudna kumaha kan? Gini Pak, gini. Contoh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tuli ketika ajakan Allah digaungkan, tidak termasuk orang-orang yang buta ketika ajakan Allah diperlihatkan. Kemarin di dalam kitab Hikam, itu di dalam kitab Bustanul Arifin, waqala al-Imamu An-Nawawi. Ini saya jelaskan kembali. Tolak ukur dibenci dan dicintai. Nah ini di orang beda ya. Kalau di kita beda Pak tolak ukurnya. Menurut Imam Nawawi, tolak ukur manusia dibenci dan dicintai itu gampang Pak. Karena apa? Hakikat manusia nih Pak. Laisa ahadun illa muhabbun wa mubghadun. Artinya apa? Tabiat manusia itu laisa, tidak ahadun dari kalian illa muhabbun, terkecuali ada yang dicintai, wa mubghadun, dan ada yang dibenci, gitu kan? Nah, tolak ukurnya gini Pak nih. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Bustanul Arifin, tolak ukurnya Pak, kalau hidup kalian dibenci 80% oleh orang-orang ahli taat, ahli ibadah, ya maksudnya itu rajin gitu ke masjid, rajin ngaji gitu ya, berarti Bapak dibenci tak Pak Allah gitu. Kalau hidup 80% dibenci oleh orang-orang yang taat kepada Allah, berarti ada yang salah hidup Bapak. Tapi kalau 80% hidup kita dibenci oleh orang-orang yang tidak taat ke Allah, berarti hidup kita aman. Itu tolak ukur Pak. Ulah kieu. Aing cenah teu dipikar resep euy cenah ku jelema-jelema cenah. Pertanyaannya ki anu teresep ka mana, anu taat apa anu teu taat? Anu teu taat, tukang mabok, tukang judi, tukang kan. Ya kan baik Pak, biarkan saja orang seperti itu tidak senang ke kita. Kenapa? Punten, tolak ukur sekarang kita harus punya tolak ukur loh Pak. Kan tabiat manusia kan tadi dibahas. Laisa ahadun illa muhabbun wa mubghadun. Bapak mau hidup dimanapun, tetap yang namanya ada yang mencintai ke kita, ada juga yang membenci ke kita. Cuman tolak ukurnya kita harus sama, harus pegang nih Pak. Kata Imam Nawawi tolak ukurnya apa? Saya hidup di masyarakat, kira-kira yang kesel, yang benci ke saya, lolobana mana Pak? Gitu. Wah, yang benci ke saya ternyata kebanyakan itu orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Aman tak hidup Bapak? Berarti selama ini hidup Bapak benar. Tapi kalau misalkan di masyarakat terus hidup kita dibenci sebagian besar oleh orang-orang yang taat kepada Allah, berarti hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Itu tolak ukur Pak. Jangan disamaratakan. Wah cenah, kamu mah begini. Wajib sering, berjamaah sering. Oke, saya memang orang yang tidak benar, tapi kamu jangan begitu ke saya. Pak, yang namanya hidup, kata-kata itu bisa dirangkai. Seperti sekarang nih Pak, maaf ya. Sekarang itu kan eranya teknologi kan. Zaman sekarang Pak, era teknologi.
secara orkestrasi teknologi ini manusia sekarang nih Pak. Manusia sekarang begini Pak. Lebih siapa saja semua bisa nulis Pak. Bapak bisa nulis bukan apa? Bapak nulis naon? Bisa Pak. Ambil Google, copy paste, salin, Bapak update. Zaman sekarang semua itu orang bisa nulis Pak. Semua orang itu bisa nulis. Bisa diracik tulisan lagi. Tulisannya bisa diracik. Pokok nama Bapak tidak usah pesantren belasan tahun. Pokok nama Bapak mah zaman sekarang bisa merangkai bisa menulis, terus bisa meracik kata-kata. Pokoknya seolah-olah kata-kata Bapak itu religius, pasti gitu kan? Sok tanya berapa orang-orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, ketika didolim kieu. Saya mah lain tukang ngaji hampura ya. Saya lain tukang ngaji. Tapi lamun misalkan Bapak ngaledek ka saya, mabok wae. Hampura Pak, Allah kita langanledek ka saya. Seolah-olah mainan ngaluarkeun Pak. Dalil jagoan. Padahal Bapak nu sering ngaji gitu wae ngaluarkeun dalil mabok. Udah tara mabok. Iya. Zaman sekarang, ingat Pak, zaman sekarang nih Pak. Ini saya belajar, coba saya tarik kesimpulan ke bahasa Balagoh ya, kebayang gini Pak. Maksudnya gimana Kang? Gini nih, biar ngerti Pak. Zaman sekarang itu manusia itu bisa menulis siapa saja. Mereka bisa meracik sedemikian rupa, seolah-olah bacaan dan tulisan itu seolah-olah itu seperti religius banget Pak. Lu tara sholatnya nggak ada nonton. Religius dia status maksudnya Pak Adek, dia statusnya nggak ada religius jelema teh. Karena bisa diracik kan, bisa dirangkai seolah-olah religius sampai bikin orang itu seperti bikin quotes, perang kata-kata akhirnya. Tapi dia lupa Pak, lupa orang itu. Tahu nggak apa lupanya? Maaf Pak. Orang yang seperti itu sumbernya dari emosi. Tapi yang paling parah, ingat Pak, di alam nyata di alam apa Pak? Di alam seperti kita, di alam ini sebutnya alam nyata. Di alam nyata, kepakaran adalah dinding yang tidak bisa dilompati. Ada misalnya nulis status ya, cina orang diledek cina ku ayat Al-Quran kayak musuh bener wae cina hirupna mending kene saya cina tarang ngaji bener cina. Ingat, menurut status di WA itu seolah-olah dia religius Pak, tapi ingat dia lupa di alam nyata, kepakaran di alam nyata itu dinding yang tidak bisa dilompati. Makanya lamun di Facebook jaraguan Pak, ngadebat kiai, ngadebat ulama. Ketika bertemu kan ngobrol, itu bisa ngomong. Ingat, kepakaran di alam nyata itu dinding yang tidak bisa dilompati Pak. Misalkan contoh saya ngaji salah ya, live di Facebook buka kaper, Bapak komen di rumah bisa Pak. Tapi ketika bertemu itu tidak bisa. Maksudnya gimana? Gini Pak, maksudnya orang yang mengatakan ketika dia merasa wah saya mah cina dijauhi orang-orang taat, padahal orang-orang taatnya belum tentu benar. Itu hanya racikan omongannya saja, seolah-olah religius. Padahal mah di alam nyata kuduna manehna lebih religius, yaitu mempraktekkan dengan perilaku. Bukankah kemarin sudah dibahas Pak di dalam surat An-Nisa ayat 4? Di situ kan Allah kan selalu menjelaskan kan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Ketika ayat Quran dibacakan untukmu, ketika ayat Quran dibacakan kepadamu, walaupun ayat Quran itu menyindir ibumu, menyindir dirimu, menyindir keluargamu, menyindir sahabat-sahabatmu, menyindir teman-temanmu, suhada lillahi walau ala anfusikum. Teleg Pak.
ketika saya baca Quran, saya baca tafsir. Terus ayat ini menjelaskan tentang fenomena kita berantem dengan tetangga. Punten Pak, terkadang ayat Quran itu memang menyindir bukan untuk kepada siapa. Quran itu menyindir bukan untuk golongan siapa. Tidak, Quran itu nyindir teh kakabehan. Pak, lu paling parah mah gini Pak. Oh cenah saya mah ngaji mesti ada disindiran wae cenah teresep cenah. Ilmu itu harus objektif, jujur. Kadang-kadang anu ayat dibahas ini misalkan ya, saya punya masalah misalkan dengan keluarga saya. Ini pas-pasan ayat Quran menjelaskan tentang keluarga. Dilewatnya ayatnya ya. Ini mah rada nyindir cenah ka diri urang. Tong dilewat Pak, teruskeun. Kenapa? Ilmu itu kudu objektif. Ilmu itu harus objektif, bener Pak. Iya mah. Ayat Quran. Iya mas sudah ngaji teh segala ngabahas ayat riba. Lumayan loba pinjaman ka bank teh. Riba. Indah, kabur. Resep cenah ayatna kadinya. Pak. Ayat Quran mau menyindir bapak, mau menyindir diri saya, mau menyindir ibu saya, mau menyindir keluarga, mau menyindir sahabat, awil walidaini, atau menyindir istri bapak, menyindir anak bapak. Ketika itu salah, telan Pak, telan mentah-mentah. Karena apa? Itulah yang akan jadi saksi. Suhada, ini Pak yang akan jadi saksi. Jadi ketika nanti di hari kiamat, di hari pembangkitan, ketika Allah mengatakan, apakah kalian termasuk orang-orang yang sering mendengar ayatku, kata Allah. Di situ kita mengatakan, ya Allah, aku di dunia sering mendengar ayatmu, walaupun itu ketentuannya pahit, walaupun ketentuan ayat itu pahit, walaupun ketentuan ayat itu pahit tentang diriku, pahit tentang keluargaku, pahit tentang ayah ibuku, pahit tentang anak-anakku, tapi aku mendengarkan ayatmu. Pak, asuk surga kan? Karena apa? Karena Bapak tidak menolak. Ini mengaji Quran di pilihan. Wah, ini menyindiran hidung aing ge cenah mah. Atau ganti deui, wah ayat Quran ini menyindiran anak urang ge teu bener. Keun bae Pak, tidak usah, tidak boleh berpikir apa-apa. Gas terus. Arek misalkan nyindir bapak, nyindir anak, ketika ayat itu dibacakan tarima. Karena ini masyarakat atau gitu sakit sebenarnya itu cenah. Udah macam udah dibacakan ayat itu teh mana yang lawan sorangan cenah. Dan akan selalu seperti itu. Makanya saya mengutip di dalam ayat Quran yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyi aduwwu syayatin. Aduwwu syayatil insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di jurufil qawli gurura. Artinya apa Pak? Orang-orang itu akan selalu berlomba-lomba memutar balikan fakta. Orang-orang itu akan selalu berlomba-lomba memutar balikan fakta. Contoh kan gini Pak, contohnya gini Pak. Misalkan ada satu orang kan nanya ya. Orang yang memang, makanya Pak anugerahnya luar biasa Pak, mahal. Ada orang bertanya begini, Ustaz saya ingin nanya apa? Kalau ayam mati, itu siapa Pak Ustaz yang mematikan? Jawabannya apa Pak? Allah. Kalau ayam disembelih, itu siapa yang mematikan? Kita, secara perantara. Pertanyaannya gini Pak, hewan yang dimatikan oleh Allah kunaon hukumnya haram jadi bangkai. Tapi hewan anu dipencit ku urang kunaon hukumnya jadi halal. Kau pikiran kan, betul liru. Kan dimatikan ku Allah. Ya, dimatikan ku Allah. Tapi haram Pak. Tapi lamun Bapak mencit ayam, mencit sapi jadi halal kunaon? Kuno itu mah lebih orisinil kan, dimatikan usaha. Wow, hari ini dipencit dimatikan usaha. Kurang. Pertanyaannya kuno itu haram, hari dipencit ku, iya jadi halal, kuno. Orang-orang berpikir pasti tadinya Pak. Tapi kita pikiran sesat eta. Oh ini pikiran sesat kan?
Begini Pak, gini maksudnya gini. Allah sengaja lewat manusia menyembelih itu semata-mata seyogianya, yaitu mengatakan sembelihlah hewan ini atas namaku. Jadi izin heula, aya langsung misalkan, wah ieu mah cenah aya bangke, bae cenah ieu mah dipaekeun oge ku Allah ieu cenah misalkan. Oh nyalain kitu oge di situ. Iya maksudnya teh gini Pak, kalau melewat kita baca bismillah seolah-olah kita teh menggantungkan ke Allah. Bener ya Allah, Engkau Maha menghidupkan dan Engkau Maha mematikan. Seyogyanya aku menyembelih hewan ini karena aku izin. Nah, karena jadi halal ini. Ya kitu mah cenah urang paehan sapi cenah. Atau misalkan Bapak mencari hewan misalkan anu mati tapi bukan perantara oleh manusia, wah ini mah halal ya dimatikan ku Allah ya. Tidak bisa seperti itu Pak. Jadi tidak bisa. Makanya tadi kan saya bilang, mau sampai kapanpun, kalau orang tidak pernah dikasih taufik dan hidayah, dia akan selalu memutar balikan fakta. Wa kadzalika ja'alna likulli nabi adu syayatin. Dan akan selalu seperti itu Pak. Bapak mau mengeluarkan 100 dalil pun percuma. Percuma Pak. Orang-orang seperti itu akan selalu memutarbalikkan fakta. Makanya kemarin kan di dalam kitab hikam apa Pak? Wala tashab, janganlah engkau bersahabat. Dengan siapa? Pertama, dengan golongan pemimpin yang jolim. Yang kedua, jangan ahli kuro, ahli motivasi. Ulah deket teuing ulin jeung ahli motivasi Pak. Mulai gawena. Gua apa motivasi. Benar ya? Karena memang ahli kuro itu ahli motivasi Pak. Sedangkan motivasi itu biasanya timbul ketika orang itu sedang bahagia. So orang itu pas sedang sedih, mau motivasi iya dah. Menyarek dalam motivasi Pak, dia main lagi sedih. Oh coba lamun aya rokona korek nah, arek ngeluarkeun motivasi moal iya. Motivasi itu timbul ketika orang itu sedang bahagia. Cok, Bapak gerak sedang bahagia. Karena Bapak bisa apa Pak? Bisa ngasih motivasi. Coba Bapak keur ngambek ke anak Bapak ngere motivasi moal. Moal wae teugeur jadi sia teh badung-badung teuing budak teh. Dan akan selalu seperti itu, Pak. Orang-orang ahli kuro itu ahli memotivasi seperti itu. Dan yang ketiga kemarin dalam itu apa? Jangan bersahabat dengan orang pemimpin dolim. Yang kedua jangan bersahabat dengan ahli kuro. Dan yang ketiga jangan nanti keberartinya jangan bersahabat dengan orang-orang poting ini naleta. Tilu dah pokoknya mah Pak. Tilu udah wajar Pak. Lain dina inget dina bener mah hese, lamun dina goreng mah inget wae pasti. Pemimpin dolim teh penyalahgunaan Pak. Kalau Bapak inget dolim jangan kekerasan Pak. Otak-otak di orang gitu Pak. Dolim digana digebugan. Bukan, dolim itu menyimpan sesuatu bukan di tempatnya. Berarti pemimpin yang penyalahgunaan wewenang mencoba bahasa orang itu. Semua yang berbentuk penyalahgunaan itu disebutnya dolim. Karena akan terbiasa Pak penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, jangan berteman dengan ahli kuro. Kuro itu ahli motivasi, yaitu ahli yang hanya sekedar bisa mengatakan motivasi. Kan saya kan kemarin sudah bilang Pak, di akhir zaman itu akan timbul banyak orang-orang seperti itu. Dulu zaman Bapak kecil ada nggak Pak yang namanya konsultan Pak Dek? Ada nggak Pak zaman dulu 80-70 ada nggak konsultan? Ada. Ayeuna aya konsultan psikolog teh. Mereka bisa stres. Psikolog teh. Konsultan itu sekarang Pak, dulu nggak ada. Makanya akhir zaman akan timbul Pak orang-orang motivasi. Saya suka bilang ke anak-anak begini. Jangan terlalu sering kalian itu menelan motivasi. Kenapa?
terkadang hidup itu tidak perlu motivasi Pak, perlu aksi. Aida harga ceprek dalam motivasi mah geus lapar manten, geus geura meuli geura nyangu, pakarak tas sebeuh. Terkadang hidup perlu aksi bukan motivasi Pak. Motivasi mah wareg ti leutik dibere motivasi. Yang ayat selanjutnya yaitu wa yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Artinya apa? Gini Pak. Terakhir. Lewat 5 menit terakhir. Jadi intinya gini, nanti pada waktu di hari kiamat orang-orang yang mengingkari ajakan-ajakan dari kita, ajakan dari kita untuk masuk atau untuk masuk ke jalan yang benar, maka orang-orang itu akan mengatakan begini Pak, ya Allah dulu saya teman si eta tah, jujur ya Allah dulu saya pernah ngaji ya, tapi di buka perta saya tetangga, terus ngaji teh tetangga saya tanya Allah teh, rajin tah jelema teh, makanya berilah pertolonganmu, karena aku di dunia pun aku tidak pernah jauh berada di lingkungan orang-orang yang soleh, gitu kan? Tapi apa Pak jawabannya? Siapa ngaku ayeuna cenah ayeuna di dunia diajakan ngaji. Gitu tah maksudnya mislu khabir wala yunabbi'uka mislu khabir. Tapi Allah akan memberikan satu berita. Berita apa? Berita anak itu. Siapa ayeuna ngaku, mau coba bahasa orang begitu Pak. Dulu engkau tidak mengaku, sekarang engkau ngaku. Dan kalimat itu akan terjadi bukan sekarang, nanti. Makanya insya Allah Bapak bakal diaku Bapak di kiamat. Mulai tetangga utara iya. Siang kayak aku kain jadi di kiamat lah jadi. Gitu kira Pak. Akhirnya mah tadi aku kajian. Nanti di hari kiamat insya Allah diaku. Dan banyak yang aku. Nah itu.